Akidah Islam pada masa Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perdebatan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi dengan petunjuk Nabi tersebut. Maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah. Sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa kini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perdebatan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum dipahami. Embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam. Lah maksud Oh ini. Setelah Nabi, kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah berembuk di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi kesimpulan dari aliran kalam pada masa Rasulullah yaitu: pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW umat Islam masih bersatu dan tidak ada aliran atau firqah yang memisahkan mereka. Kedua, saat ada perbedaan pemahaman, para sahabat langsung berkonsultasi dengan Nabi dan persoalan dapat diselesaikan. Ketiga, setelah wafatnya Nabi, muncul perpecahan dan pertikaian mengenai siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam yang membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratif pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbentuknya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra, atau disebut dengan fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal yang melibatkan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan perang Siffin yang melibatkan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik. Namun, upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang menjadi embrio kelompok Syiah. Kedua, golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang menjadi dikenal sebagai firqah Khawarij. Di luar Syiah dan Khawarij, ada golongan pendukung Muawiyah dan Abu Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakallimin adalah tentang hukum yang mukmin, yang orang mukmin yang melakukan dosa besar.
Inti dari kalam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam dipertahankan meskipun ada beberapa tantangan. Benih-benih perpecahan muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan yang melakukan reformasi pemerintahan. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Maksudnya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar. Begitu juga masalah istilah. Corak pemerintahan yang referensif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemerintahan yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintah. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintahan untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jam bin Safwan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Damaski, dan Ja'ban bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah serta sahabat lainnya, tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Jadi kesimpulan pada ajaran ilmu kalam pada masa Bani Umayyah, pertama, pada masa Bani Umayyah perdebatan akidah semakin tajam karena umat Islam memiliki kebebasan untuk berpikir dan mempertanyakan berbagai masalah. Kedua, paham Jabariyah yang menyatakan bahwa segala yang terjadi adalah takdir Allah dan manusia tidak memiliki kehendak bebas diterima oleh pemerintahan karena mendukung kekuasaannya. Berikutnya akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam mencapai puncaknya komunikasi yang intens. Ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'allim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri dari al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasiq, aliran Mutabilah dijadikan sebagai faham resmi di kekhalifahan Bani Abbasiyah.
sehingga para ulama yang berpengaruh diuji ke akidahnya, yang dalam sejarah dikenal dengan minha. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran, maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpati umat Islam terhadap Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu, muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai Al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah atau wasatiyah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur Al-Mutaridi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Paham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang wasatiyah dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan Asy'ari dan adalah Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Ishaq Al-Isyarani, Imamul Haramain Al-Jawaini, dan Al-Ghazali. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Cara pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan nas. Dan pendekatan akal filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikiran-pemikiran Islam seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Ghani, Rashidin Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi, kesimpulan kalam, hubungan intens antara bangsa Arab dan bangsa Ajam mempengaruhi pemikiran dan munculnya aliran Asy'ariyah dan Mutaridiyah yang menjadi mayoritas umat Islam. Masa sesudah Bani Abbasiyah, paham Asy'ariyah dan Mutaridiyah menjadi mayoritas umat Islam. Ibnu Taimiyah memunculkan gerakan Salafi untuk membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Peristiwa tahkim adalah perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah pertempuran Siffin. Dalam perundingan tersebut, Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil pihak Ali mencopot Ali sebagai khalifah dan Amr bin As sebagai wakil pihak Muawiyah mencopot Muawiyah sebagai khalifah. Peristiwa ini menyebabkan pecahnya umat Islam menjadi 3 faksi pendukung. Pertama ada Ali atau Syiah, yaitu Syiah. Dua pecahan kelompok Ali, Khawarij, dan pendukung Muawiyah.